siang, Bu Adri. Saya boleh minta waktunya sebentar nggak, Bu? Ada yang mau saya curhatkan nih sama Ibu. Siang juga. Wah, tumben ini mau ngobrol dengan Ibu. Emangnya Nunik mau ngomong apa? Mari sini duduk. Iya, Bu. Silakan di Ibu. Begini, Bu. Sebenarnya saya sedang merasa tidak nyaman, Bu, di kelas karena ada satu mata pelajaran yang membuat saya merasa tidak nyaman belajar, Bu. Kemudian saya juga ada hal nih yang mengganggu pikiran saya. Kira-kira apa yang Ibu bisa bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita nanti? Saya ingin dapat solusi, Bu, dari masalah saya ini supaya saya nyaman lagi belajar, supaya pikiran saya itu tidak terganggu, Bu. Selain itu, ada lagi? Ada sih, Bu. Saya pengen ini, Bu, gimana caranya saya bisa belajar lebih baik lagi supaya nilai saya baik lagi. Soalnya akhir-akhir ini nilai saya kurang maksimal, Bu. Semuanya rada-rada turun. Oh, baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat nilaimu menjadi turun dan kamu merasa tidak nyaman? Sebenarnya begini, Bu. Saya ketika di dalam kelas ada satu mata pelajaran yang membuat saya tidak nyaman, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil sama ibu guru tersebut, terutama dalam pemberian nilai ulangan, Bu. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Kira-kira apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Saya merasa kalau gara-gara saya tidak ikut les itu, saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu, karena guru tersebut kan beliau bukan les privat. Nah, sebagian murid-murid di kelas itu mereka ikut les, Bu. Kecuali saya. Iya, Bu. Kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, kira-kira hal apa yang membuat kamu merasa tidak adil dengan gurumu tersebut yang membuka les privat? Begini, Bu, saya merasa kalau nilai saya kecil sekali, Bu. Saya merasa tidak adil karena nilai saya kecil dibandingkan dengan teman-teman yang ikut les. Biasanya nilai saya selalu bagus loh, Bu, tapi sekarang nilai saya jadi lebih rendah daripada teman-teman yang ikut les privat. Oh, begitu rupanya. Sekarang Ibu sudah bisa memahami apa yang menjadi permasalahan kamu. Tapi selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, kira-kira hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya tidak nyamannya karena saya merasa disindir, Bu. Jadi ketika belajar di kelas, saya merasa disindir sama guru tersebut karena saya tidak ikut les privat. Kalau boleh tahu, kira-kira bentuk sindiran Ibu tersebut seperti apa? Ketika di dalam kelas, kalau misalnya dikasih soal, itu kan anak-anak yang ikut les kan bisa menjawab, Bu. Nah, jadi ibunya bilang, nah jadi begitu anak-anak, kalau kita ikut les, itu kita bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam soal. Jadi kan saya merasa tersindir, Bu, karena saya tidak ikut les. Oh, apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Karena tidak ikut les. Saya kan merasa tersindir, Bu, karena saya tidak bisa ikut les. Oh, begitu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman. Saya jadi berpikir kalau teman-teman yang ikut les ini
mereka pasti nilainya lebih baik lagi daripada saya karena mereka ikut les. Kalau begitu, kira-kira selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu kamu tentang hal tersebut? Saya coba tanya sih Bu kepada teman-teman yang ikut les itu. Saya coba tanya-tanya pemahaman mereka Bu tentang materi-materi yang mereka pelajari selama les. Oh, begitu. Apa yang Bu. kamu tanyakan pada temanmu? Saya tanyakan soal-soal yang bagaimana yang diberikan sama guru tersebut ketika mereka les. Kemudian saya juga tanya-tanya tentang materi yang disampaikan ketika mereka ikut les, Bu. Lalu apa kata mereka? Ya, mereka bilang mereka sih lebih paham, Bu. Selain belajar di kelas, juga mereka kan les, jadi mereka lebih paham. Kemudian penyelesaian soal-soalnya juga mereka jadi lebih mudah, Bu, karena kan mereka sering dilatih dengan berbagai jenis soal yang berbeda. Dan mereka juga dikasih tugas untuk dipelajari lagi di rumah, Bu. Oh, begitu. Sebenarnya jadi begitu, Bu. Bagus kalau Nunik ikut les privat. Nunik bisa menambah pengetahuan baru begitu. Tetapi kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang kamu ingin lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya ada rencana, Bu, untuk bertemu dengan ibu tersebut. Saya mau mengkomunikasikan dugaan saya, Bu. Saya mau konfirmasi supaya saya tidak berpikir negatif, Bu. Wah, itu ide yang bagus, Nunik. Terus kenapa kamu tidak lakukan? Saya masih takut, Bu. Saya ragu. Saya takut kena marah. Kenapa kamu takut? Emangnya sebelumnya ibu tersebut pernah memarahi kamu? Nggak pernah sih, Bu. Beliau sebenarnya baik. Saya juga tidak pernah kena marah, Bu. Nah, kenapa kamu tidak coba? Gimana ya, Bu? Sebenarnya sih saya pengen. Hanya saya takut juga sih. Tapi benar ya, Bu. Sebaiknya saya coba aja daripada saya penasaran. Wah, itu perlu kamu coba loh. Ibu sangat mendukung kamu itu supaya dapat menyelesaikan apa yang kamu rasakan selama ini. Tapi setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya mau sampaikan kalau saya kan sebenarnya termasuk siswa yang tidak ikut les. Kemudian saya mau menanyakan juga tentang nilai-nilai ulangan yang pernah dikasih, Bu. Kenapa kok nilai saya terlalu kecil? Jadi saya mau konfirmasikan alasannya apa, Bu? Begitu. Wah, itu ibu sangat setuju sekali. Coba dilakukan dulu. Selain itu, kira-kira apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les privat? Saya yakin kok, Bu, karena kan saya rajin belajar. Setiap sore itu saya selalu belajar, Bu, di rumah. Saya rapikan catatan, kemudian saya jawab-jawab tugas, PR. Kemudian kalau saya tidak mengerti, saya itu selalu buka tutorial, Bu, di YouTube. Kemudian kalau misalnya saya betul-betul tidak paham, saya tanyakan ke teman-teman yang paham. Tetapi memang akhir-akhir ini semenjak orang tua saya dipecat, saya jadi sibuk, Bu, untuk membantu orang tua untuk berjualan. Oh, begitu. Iya, Apakah Bu. hal tersebut mempengaruhi belajar kamu? Gimana ya, Bu? Sebenarnya kan saya belajar itu tiap sore, tetapi memang sekarang akhir-akhir ini saya belajar
Ya, jadi terganggu kalau sore hari, karena kan saya sore hari itu membantu orang tua untuk berjualan. Nah, kalau begitu, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les privat tersebut, atau karena kamu kurang belajar, karena kamu kurang membagi waktu tadi? Wah, benar juga ya, Bu. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir itu ada benarnya juga. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk selanjutnya? Untuk sekarang ini yang bisa saya lakukan sih, kalau untuk les kan tidak mungkin, Bu, karena kan saya masih keterbatasan dalam biaya. Nah, tetapi saya akan coba minta bantuan teman saya, Bu, namanya Jeffrey. Jeffrey ini dia ikut les. Nah, dia orangnya juga rajin dan dia kalau saya mengalami kesulitan, dia selalu mau menjelaskan kepada saya, Bu. Oh, begitu. Lalu, apa rencana kamu untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya yang pertama itu saya mau menemui ibu guru dulu. Saya mau mengkonfirmasi dugaan saya, Bu, supaya saya tidak berpikiran negatif. Kemudian saya mau bertanya, apakah ketika kita tidak ikut les itu bisa mempengaruhi nilai kita atau tidak. Kemudian saya mau melihat, Bu, mengkonfirmasi jawaban-jawaban ujian yang pernah saya jawab supaya rasa penasaran saya terobati. Selain itu, saya juga akan belajar lebih giat lagi, Bu, dengan Jeffrey supaya nilai saya bisa lebih baik lagi seperti kemarin-kemarin. Wah, ide yang bagus itu. Ibu suka sekali rencana kamu. Lalu, setelah kamu melakukan itu, apa komitmen yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Komitmen saya mau menyelesaikan permasalahan saya ini, Bu, dengan cara yang menemui ibu guru yang buka les privat tadi, Bu. Kemudian selain itu saya juga akan belajar lebih giat lagi supaya nilai saya lebih baik lagi, Bu. Kira-kira siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut? Jeffrey, Bu. Soalnya kan Jeffrey dia anaknya juga pintar. Kemudian kalau saya bertanya, dia itu suka lebih cepat menjelaskan kepada saya, Bu, yang tidak saya pahami. Wah, itu ide yang bagus. Ibu sangat setuju sekali. Coba Nunik dekati Jeffrey untuk membagi apa yang Nunik butuh tersebut supaya Nunik bisa menyelesaikan Nunik tersebut. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya menemukan solusi permasalahan saya. Saya jadinya lebih tenang, Bu, karena saya sudah punya rencana untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Tetap semangat ya, semoga berhasil. Nanti Ibu akan dukung. Nanti kalau Nunik butuh solusi lagi, Ibu siap membantu kok. Terima kasih ya, Bu. Saya senang deh bisa curhat sama Ibu. Jadinya kan saya bisa nanti di kelas saya bisa nyaman lagi, Bu, kalau sudah menyelesaikan masalah saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, baik Nunik ya. Ibu mau masuk kelas dulu ya. Sekarang Ya, Bu. Pelajarannya Ibu. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Kembangkan Indonesia.